Kita coba ke Chelsea sedikit aja Mas Aryo. Lihat kemenangan Chelsea kemarin lagi-lagi diwarnai dengan kartu merah. Gimana? Ya Chelsea banget kan. Musim ini yes. Musim ini. Dan itu juga sulit untuk dijawab oleh Enzo Maresca juga. What happening dengan tim dengan dapat kartu merah. Tapi at least mereka dapat hasil. Dan pemain-pemainnya tadi ya kalau bicara kedalaman mungkin nggak setebal Arsenal dalam sisi experience. Dari sisi pengalaman. Tapi pemain-pemain muda yang dimainin semua ngasih sparks. Kualitas Luar biasa. Estevao, Gittens tampil gila luar biasa kemarin. Jadi ya gue bilang ya masih lah Chelsea yang masih menyusun skuadnya walaupun kemarin mereka juara dunia ya jatuhnya ya. Tapi in terms of long term kan gue selalu bilang Chelsea ujiannya adalah liga. Kalau dia competition turnamen mereka jagonya lah ya. Nggak diunggulkan tiba-tiba jadi juara. Champions lawan PSG bisa jadi juara. Kemarin juga lawan PSG di Piala Dunia Club bisa jadi juara juga. Itu kan ngebuktiin mereka punya mentality untuk bisa mendapatkan cup competitions gitu. Tapi kalau in terms of liga yang panjang, mereka dituntut memberikan konsistensi, itu masih belum dijawab oleh Maresca dan juga timnya gitu ya. Tapi ya materinya gue suka sih pemain-pemain Chelsea semuanya bisa memberikan warna yang berbeda dengan quality yang berbeda-beda gitu. Sedikit gue nambahin, yang mungkin juga orang perlu tahu kalau di cup gini, tim-tim yang di liga lagi jelek kayak contohnya Wolves, itu bakal habis-habisan. Itulah kenapa dia ngerepotin. Dan Chelsea bisa keluar dengan kemenangan meskipun yang menjadi highlight bagi Abrar adalah konsistensi kartu merah. Sebenarnya bukan itu yang harus menjadi fokus. Cuma kan Abrar kan haternya Chelsea kan. di call out. Semua mau framing di sini. Di call out itu. cuman ya gue seneng gimana Chelsea bisa keluar dari tekanan dari Wolves dan kemenangan itu dulu aja sih. Jadi buat gue bahas liga yang masih belum terlalu konsisten juga gitu. Yang penting siapa tahu Chelsea bisa juara Carabao Cup. Gitu loh. Jadi Sukses juga sukses juga buat Enzo Maresca gitu. Jadi kalau Mas Aryo bilang kalau turnamen Chelsea udah menunjukkan udah proven gitu ya. Ya kenapa nggak juara Carabao Cup aja? Paling nggak trophy-less. nggak puasa gelar, nggak trophy-less itu bagus kok buat Chelsea. Tadi Mas Aryo sempat ngomongin soal mentality, ada juga mentality yang kembali Manchester City yang kelihatan udah mulai bagus nih Enggak lah, transisinya. Transisi Pep apakah udah mulai berjalan dengan baik Zal menurut lu? Kalau untuk berjalan baik belum ya menurut gue ya. Tapi apakah Haalandnya masih nyelamatin karir Pep sampai sejauh ini? Menurut gue masih. Karena di musim ini gapnya jelas jauh banget ya antara kontribusi Haaland dan juga kontribusi pemain-pemain lainnya. Itu bukan cuma untuk beberapa pemain dong, tapi menurut gue selain Haaland belum ada yang levelnya tuh bisa konsisten. Kualitas City bisa jadi juara bersama Pep itu biasanya ciri khasnya mereka sanggup menang 5 sampai 10 game beruntun. Itu udah City banget tuh. Makanya mereka kalau bisa sapu bersih semuanya disapu bersih. Tapi di musim ini kualitas untuk bisa menangin game beruntun tuh sulit bagi mereka. Khususnya lebih dari 3 sampai 4 game ya. Karena minggu lalu mereka kalah lagi dari Aston Villa dan ketika lawan tim yang udah punya pakem permainan kayak Villa yang jelas kayak gitu, mereka masih kesulitan. Jadi transisinya masih nggak mulus dan juga banyak pemain yang hilang. Contoh kayak Reinders. Setelah pekan pertama bagus banget nih kelihatannya kayak perpaduan Rodri dan juga dicampur sama Bernardo mainnya. Tapi setelah itu dropnya jauh banget menurut gue. Jadi beberapa pemain masih ngalamin hal yang sama dan ini masih terlalu Haaland sentris dan itu nggak baik buat. Ini lawannya bukan Premier League kan Jal ya? Di yang kemarin. City tuh lawan Wolves Chelsea. Wolves Chelsea. Dia kalau nggak salah bukan Premier League. Swansea. Swansea. Dan kebobolan duluan. Iya. Masih ada masalah musim lalu tuh harus mengandalkan Haaland. Tadi kalau weekend ngeliat Bournemouth kan. Ngeliat pemain-pemain berat tuh. Ya kan ngeliat pemain-pemain kayak gitu 2 tahun lalu gitu. Ini siapa sih pemain City? Drop banget, kualitasnya beda nggak kayak sebelumnya. Ini siapa sih kalau yang nggak ngikutin gitu ya? Iya, Marmus Sharky. Beda-beda ya. Kita beralih ke tetangganya MU nih, Mas Aldi. Iya dong, bagus. Kita bahas MU aja. Si warga Manchester itu akan mencukur rambutnya? Oh, emang udah berapa kali menang beruntun? Sisa 2 lagi. Sisa 2 Baru kali. 3. Kan? Ya, lo Nottingham pasti menang. Pasti. Siapa organisasi? Ada yang dia bilang challenge. Gua bakal potong rambut kalau 5 kali kemenangan beruntun. Sekarang udah keribo dia. Iya. Dari pendek ke keribo. Kasian ya. Targetnya cuma 5 ya. Segitu aja dulu. Mas Aryo nih. All comes aja. Mas Aryo nih. Ya yang jelas sih. Kan lo yang ngetos, gue tinggal nyemen. Gue toser ya. Ya nggak usah bicara jauh-jauh lah. Kita bicara soal game Fate of Fixtures minggu ini dulu aja. Karena kan yang lain kan pada main di Eropa, nih MU enggak kan. Jadi ya fokus di sini dulu aja. Dan Nottingham sedang dalam fase jelek-jeleknya. Kalau mau bahas transisi, justru bukan Liverpool yang cocok. Nottingham. Ini tim yang lagi hancur lebur berantakan.
tim yang lagi baik-baik saja tiba-tiba dirubah sama ownernya dengan memecat Nuno Espirito Santo, terus diganti pelatihnya. Pecat lagi. Pelatihnya mantan Tottenham, cuma berapa hari doang, 8 game kalau nggak salah, dipecat lagi, dan ini baru ada Sean Dyche. Sean Dyche bukan orang baru di Nottingham, dia mantan akademi youth-nya dari Nottingham. Dan sekarang dia punya jajaran pelatih mantan Nottingham juga, jadi tahu betul cara untuk Temennya mengembalikan Robin Hood ya? Nottingham. Temennya Robin Hood ya? Bener Robin Hood? Bentar mas, pada relate-nya nih. Robin Hood tahu lah. Iya benar. Kenapa Nottingham Mas Hari disebut Robin Hood? Kenapa? Ya karena Robin Hood. Nah, kan nggak nyambung mas. Itu yang gue takutkan. Aman banget. Karena Robin Hood itu di hutan Nottingham. Kayak Nottingham Forest itu di hutan Nottingham. Nyuri dari si kaya. Makanya gue takutnya nggak relate mas. Nyuri dari si kaya untuk si Betul. Kerja. Makanya gue nggak relate, gue jelasin. Nah, ini momen bagi MU. Momen bagi MU untuk menabur garam di luka Nottingham. Jadi dan ini nggak akan dilewatkan begitu saja bagi MU yang lagi dalam performa apik banget. Yang akan terus menjadi perbedaan pendapat dari gue adalah soal sistem, soal skema. Tapi buat gue nggak penting ya, Mas Haryo. Firzi udah jelasin kemarin. XG-nya MU yang rendah itu ditunjang dari caranya pemain MU finishing. Itu yang luar biasa. Ingat, MU itu diisi pemain luar biasa. Casemiro, Bruno Fernandes, Cunha, Mbemo, Cesco. Bagus-bagus. Nah, kemampuan mereka untuk finishing menghadapi lini belakang dari Nottingham yang masih belum padu, ini akan menjadi kunci. Jadi kenapa gue bilang gue sangat pede, ini bukan lagi buat ngeledek MU, enggak. Karena emang performa MU masih lebih baik dan lebih mending dibandingkan Nottingham Forest. Itu yang bikin gue yakin banget. Oh, karena menarik ya. Karena Nottingham Forest juga sayang banget musim lalu, padahal musim terbaiknya dalam Iya, cedera pemain Ola Aina sekarang nggak digantikan. Sekarang berkali-kali dicoba untuk mencari penggantinya. Mencari bek kiri Zinchenko, cedera, jelek mainnya. Di tengah juga Douglas Luiz sama Anderson Elliot terlalu belakang mundurnya. Terus juga si White, Gibbs White. itu terlalu mundur ke belakang juga. Tanpa Elanga, siapa yang mau nyuplai Wood? Iya. Banyak banget yang berubah. Nah ini baru jalan, namanya tim transisi. Oh, transisi yang di Iya. Banyak ya kayak Aneh tim nih yang banyak soalnya. transisi nih ya. banget. Tapi bagi gua United bakal ketemu kesulitan dibandingkan di game ini dibandingkan lawan Brighton dan Liverpool. Menurut gua sulitnya justru lawan Nottingham Forest karena lawan Liverpool dan Brighton gua jelasin di Rabu, itu lawan tim yang secara permainan intensi mereka yang memegang bola baik Liverpool atau Brighton, dan MU dengan skema dia yang sekarang lebih pressure ke tinggi ke atas, Mbemo lebih man to man ke atas, itu emang enak banget ketemu tim-tim yang menguasain bola. Jadi mereka bisa ngerebut bola turnover di situasi sepertiga akhir dan bisa langsung tembak dekat dengan gawang. Contoh golnya Cunha, golnya Casemiro yang kedua lawan Brighton, itu kan terjadinya kayak begitu. Oke. Gol pertama lawan Liverpool, ada second ball dia menangin di tengah, itu kan situasi yang mereka bisa nyaman lawan tim-tim yang mainnya kayak begitu. Tapi lawan Forest, ini Sean Dyche ini kan lebih dikenal dengan defense to counter kan. Oke. Mereka lebih drop, mereka lebih low block, mereka bakal nyaman biarin MU megang bola. Itu menurut gue tantangan tersendiri Tetot. bagi MU. Tersendiri. Kalau lu nonton kemarin game pertama Sean Dyche di Liga menghadapi Bournemouth, siapa yang megang bola? Nottingham. Karena Bournemouth-nya juga punya kemampuan udah. untuk itu. Gue sih pakai fakta aja. Lu lihat Jangan Bournemouth- lihat Sean Dyche ini Everton, Sean Dyche ini Burnley. Lu lihat juga lawan Porto dong. Beda. Lihat lawan gayanya. Porto juga dong. Lawan Porto Nottingham. Iya. Itu kan bisa menang pakai caranya Betul. Sean Dyche banget itu. Makanya kalau lu bilang Sean Dyche akan pasti sama Nuno Santo juga tahun lalu juga defensive counter juga. Itu makanya hasilnya bagus. Tapi mereka intensinya datengin pelatih kayak Gimana sih? Postecoglou. Itu kan transisinya berantakan karena kayak gitu. Dari pelatih yang defense to counter, Oke. dicari ke Postecoglou yang possession based football. Di Spurs dipecat dia gara-gara main terlalu idealis kayak begitu. Timnya Forest gak cocok karena skema pemain mereka kebanyakan emang cocoknya defense to counter. Datang Postecoglou malah makin parah. Datang lagi sekarang si owner udah nyadar emang ini tim cocoknya defense to counter, makanya datangnya Sean Dyche. Nggak ada Ya, nama-nama nganggur. lain. Ya, nganggur langsung prediksi aja aja deh, sih. Nggak ada nama-nama lain Prediksi makanya. Lu Forest berarti. Mungkin Forest nggak menang tapi MU bakal nemu kesulitan di sini. Jadi draw menurut gue ideal buat ini. Karena Bro, udah beda seri apa kalah menang aja. Mainnya di mana Old Trafford? di ini ya. Oh di Forest. City Ground. City Ground. City Ground. Sering pun Menarik lawan juga. Forest udah positif lah buat MU lah. Menarik juga. Gue MU lah. MU. Gue sangat MU. Kalau dari segi form ya MU. Tapi kalau dari segi manajer bounce Nah ya ini bakal Sean Dyche. menjadi ini nanti nih. Kan gue bilang kalau dari segi form menang MU. Jangan pakai segi-segian. Menang MU apa Nottingham? Nggak ada pemenang menurut gua. Draw ya. Draw. Draw. MU. Mas Aryo MU Pasti ya. MU.
Itu MU kalau- favorit jelas. Tuh kan udah. Dia ada mulu ininya ya. Apa Nggak, sih? karena gue Pemulusnya. ngelihat Sandes itu punya reputasi manajer bounce-nya dia bagus. Gue inget dia juga berhasil nyuri poin berapa kali ketika di zaman Burnley, ketika dia ngelatih Everton pun dia juga bisa. Klopp pun hilang trofi kan ketika kalahnya dari timnya kayak begini nih, lawan timnya Everton, pas Evertonnya Sandes iya, waktu itu. Jadi ini pelatih selalu punya plan sesuatu lah ketika bertemu tim-tim besar. Jadi justru tantangan bagi MU, makanya gue bilang lebih besar di game ini ketimbang lawan game di Brighton Jadi minggu lalu. maksud tuh Jal, menghadapi Liverpool dan Brighton lebih mudah dibandingkan menghadapi Nottingham Forest. Bisa dibilang begitu buat MU. Wow. Lebih ideal bagi mereka untuk dapetin kemenangan dibanding lawan Forest besok menurut gua. Tipe lawan yang beda, tipe lebih low block dan itu Bukan MU lebih mudah wajar. kali katanya. Apa tuh? Lebih enak manfaatin game plan-nya. Lebih eksekusinya lebih nyaman gitu. Lebih Ya, tadi mah mudah. gua cuma nanya mudah. Iya, bisa dikatakan begitu. Satu Cocok peringkat ini. 19 kan? Satu peringkat 19. Masa lebih mudah? Itu kalau MU Forest, kalau City Bournemouth. Nah, Wah, ini susah Susah ini. ini. Berat. Kalau Rizal bilang ini seri, gue make sense. Susah ini. Kita ngeliat apa yang di Bournemouth. Bournemouth kan. Bournemouth lagi. Fatality kan? Ini ya. Main di mana? Fatality Etihad kan? tuh nggak salah. Etihad. Etihad. Wah, Minggu lalu udah City udah- sulit City, lah, City. City lah. City Etihad. Iya. Oh. Pemain mudanya lagi gacor juga tuh depan tuh si Krupi Junior tuh. Krupi Grup Junior. Junior. Bayangin Bournemouth ya, kalau di Arnes slot pelatihnya udah alasan juga soal kedalaman squad. Ditinggal back, ditinggal kiper, Hoysen, Backnya dua-duanya lagi. Zebarnik, Si PSG. Zebarnik sama- Benar. Tengah juga, depannya. Gua nggak, setuju Evan sama Bang Nilsson Aldi. cedera. Semenyo oke-oke aja. Gua- Tapi apakah Iraola protes soal Iya. kedalaman squad? Gue setuju sama Bang Aldi. Berarti Iya. ada sesuatu yang non football related Nah, terjadi ke Liverpool. itu. Itu Senin udah gue jelasin, tapi kan kata Bang Aldi kan idealnya harus bisa motivasi dong bla bla bla. Tapi Iya. nyatanya beda itu. Iraola pernah megang Rayo Vallecano bagus, lo bayangin aja. Udah lah. Iraola emang mau reputasi. megang tim manapun bisa dia. Iya. Itu kalau Liverpool Aston Villa. Aston Villa. Liverpool. Main di mana? Anfield apa? Anfield. Oh, 2 game Anfield, ting. Gue Liverpool. Lu pasti berdua Liverpool dong. Ya gua Villa deh. It's time to bounce. It's time to It's time bounce. to bounce ya. Terus ada Walaupun Oh, sama Arsenal ya? Kemarin Aston Villa ngalahin City ya. City, iya 2-0. Pekan lalu, pekan lalu. 1-0, sorry. Pekan lalu ngalahin Tapi di City. kandangnya Villa. Coba Via kita Park lihat ya? ada Via Park. pertandingan apa lagi di Spurs Chelsea. Awas lu nanya Burnley Arsenal. Spurs lah gue. Menang berapa nih dari Burnley? Ini menarik. Tadi di awal lu bahas soal clean sheet. Ah, Gua nggak pengen jadinya bahwa kalaupun nanti misalnya Arsenal menang 4-1, 5-1, 3-1, jangan sampai ya pada akhirnya Burnley adalah tim yang berhasil membobol gawang dari Arsenal dari sekian panjang fase week gitu kan. Berarti kalaupun demikian tinggi juga standarnya Arsenal ya. Udah tinggi lah. Sampai harus ada tim yang ngebikin gol terus jadi berita gitu. Ya sama kayak waktu Palace pertama ngalahin Liverpool kan. Siapa yang bisa gantikan Liverpool? Iya. Mereka. Ismail Assar. iya. Nketi ya. 5 game 4 gol. 4 game 3 gol apa 5 game 4 gol gitu. Jadi ya. Mayoritas lawan Liverpool lagi. Iya, 3 gol makanya. dari Liverpool itu. Chelsea Spurs tadi. Chelsea Spurs. Chelsea lah. Spurs Chelsea, kandangnya Spurs. Iya, Spurs Chelsea. Spurs Chelsea. Thomas Frank. Spurs juga Chelsea. lagi- Spurs juga lagi bagus loh. 3-0 minggu lalu ya. Oh. Set piece-nya bagus juga deh. Kayaknya Iya, Spurs. Tim-tim kalau set gua piece sih. juga nih. Kalau gue bilang Spurs sih. Spurs ya. Spurs. Gua nggak Terus pengen lihat Spurs kita lihat menang. lagi. Or a draw. Kayak Chelsea sulit menang sih. Chelsea, come on. Jadwal. Kita lihat ada Apalagi yang seru nih? Castle mungkin. Newcastle lawan Boleh ya, West Ham. West Ham, Ya, West Ham. West Ham lagi hancur. jelek banget. Sunderland Castle Everton. bisa lah. Ini seru nih Sunderland Everton. Cuma bikin ngantuk ya. Jam 3 terus hari Rabu, Selasa. Udah Selasa lagi. Ya paling itulah. Oke. Nggak ada perubahan signifikan banget paling di Well, klasemen ya. Tapi paling menjadi kunci ya Liverpool Palace, Liverpool Villa sih. Itu yang bakal menjadi highlight banget. Kalau Pekan ini. Liverpool kalah Arsenal menang, title race over buat Liverpool. Buat Liverpoolnya over. Iya. 10 poin Bagi tuh gap. Sunderland dan Bournemouth masih ada. Jauh. Itu bisa lah. Lah, Dan- MU tadi Makanya gue mau nanya, tabel ada tabel? Ber, tabel ada ber? ada tapi nggak ada kan? Nggak ada. tabel. Gue Jauh pengen lah lihat poinnya. seberapa jauh nanti MU sama Liverpool gitu. Berarti Liverpool balapannya sama MU aja gitu. Top 4. Masuk ke Champions League. Suara harus race sama MU di top 4. Wow. Make sense lah. Jadi gimana Make sense kalau lah. menurut kalian GM Team prediksi kalian di pertandingan Premier League weekend ini? Coba tulis di kolom komentar. Well, terima kasih untuk DP edisi hari ini. Mas Ali terima kasih. Mas Hera terima kasih. Yuk. Rizal Pak Devi terima kasih. Terima kasih. Rizal, get well soon ya, cepet sehat. Thank you Mr. Aldi. Terima kasih juga untuk Roro Kalian Jogja marah-marah. untuk LED ya. Dan jangan lupa untuk GM Team nonton tuh kemarin udah ada podcast sama mantan pemain tim nasional Indonesia ya. Legend. Langsung udah muncul. Bagus tuh banget tuh. videonya. Oke, jadi kita pamit dulu. Kita akan ketemu di DPI episode berikutnya. Bye bye. Happy weekend. Happy weekend. Bye,